Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dengan saya Raymond. Sekarang kita mau coba membahas mengenai khususnya untuk industri pendidikan, di mana industri pendidikan ini, jasa pendidikan ini memiliki beberapa ketentuan khusus, apalagi sejak dirubahnya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oke, sekarang kita mulai aja. Strategi pajak pendidikan untuk lembaga, mari kita optimalkan laporan keuangan dan meminimalkan resiko. Resikonya apa dan kemudian bagaimana cara mengoptimalkannya, ya kita akan bahas semua. Tapi di sini bukan pembahasan komprehensif, hanya pembahasan luarnya saja. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa mencari lebih dalam lagi ketika mengetahui tentang industri pendidikan ini. Oke, kalau bab satunya kita lewat aja ya, terus kemudian kita langsung masuk saja ke bagian kedua. Nah, sebelumnya kita harus pahami di dalam industri pendidikan ini, khususnya jasa pendidikan ini dibagi menjadi beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal itu apa? Yaitu jalur pendidikan yang paling umum dan dikenal luas oleh masyarakat. Pendidikan ini diselenggarakan secara terstruktur, berjenjang, dan memiliki kurikulum yang jelas. Ada syarat-syarat tertentu untuk masuk dan lulus dari setiap jenjangnya dan prosesnya diakhiri dengan pemberian ijazah resmi. Hal-hal ini seperti contohnya SD, SMP, SMA, dan sebagainya sampai dengan perguruan tinggi. Kalau kita melihat ke dasar hukumnya, kita bisa melihat masing-masing dia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada juga terkait dengan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal itu sendiri adalah jenis pendidikan yang berada di luar pendidikan formal. Tujuannya seringkali lebih spesifik, yaitu untuk mengembangkan keterampilan, keahlian, atau kemampuan tertentu bagi pesertanya. Contoh pendidikan non-formal ini seperti bahasa asing, bimbingan belajar untuk persiapan ujian, ya bimbel-bimbel gitu, kursus komputer, pelatihan keterampilan kerja, dan banyak gitu ya, sampai seminar pengembangan diri dan yang lain-lainnya. Biasanya ciri-cirinya itu kurikulumnya itu lebih fleksibel dibandingkan pendidikan formal gitu ya, dan hasil akhirnya bisa berupa sertifikat atau pengakuan kompetensi. Nggak selalu ijazah resmi gitu ya. Sama seperti pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan non formal juga memerlukan izin dari pemerintah daerah yang berwenang. Kemudian ketika kita tahu bahwa ada pendidikan formal, non formal, lalu kita juga harus memahami ada juga pendidikan informal, yaitu proses belajar yang terjadi secara alami dan tidak disengaja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita belajar di dalam keluarga, belajar masak dari ibu kita dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat nih dari sisi kacamata pajak. Oke, kita mulai. Bagian ini seringkali menjadi sumber kebingungan dalam dunia perpajakan. Sangat penting untuk membedakan antara jasa pendidikan yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan jasa pelatihan yang mungkin saja tetap dikenakan PPN. Perbedaan kuncinya seringkali terletak pada dua hal. Yang pertama, apakah penyedia jasa tersebut memiliki izin resmi dari lembaga pendidikan, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berwenang mengatur hal tersebut? Dan yang kedua, apakah sifat layanannya ini murni pendidikan atau lebih ke arah komersil? Apabila sebuah perusahaan memberikan pelatihan, meskipun isi pelatihannya betul-betul bersifat mendidik dan bermanfaat, jika perusahaan tersebut memiliki izin resmi sebagai lembaga pendidikan, sekali lagi aku tekankan di sini, yaitu izin resmi lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, maka layanan pelatihan tersebut bisa jadi tetap dikenakan PPN. Ya, intinya adalah kalau teman-teman memiliki izin resmi, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, teman-teman bisa dilakukan pembebasan PPN. Tetapi juga sebaliknya, ketika teman-teman tidak memiliki izin secara resmi, maka teman-teman dapat dikenakan PPN. Misalnya aja sebuah perusahaan konsultan keuangan yang secara rutin mengadakan pelatihan keterampilan akuntansi pajak untuk berbagai wajib pajak. Hal ini akan dikenakan PPN sebesar 11% atas pelatihannya. Kenapa? Karena perusahaan tersebut tidak memiliki izin khusus sebagai lembaga pendidikan. Beda halnya ketika sebuah yayasan bimbingan belajar yang telah mengantongi izin resmi sebagai lembaga pendidikan non-formal dari Pemda setempat ataupun pemerintah pusat dapat memberikan jasa bimbingan belajar tanpa memungut PPN dari siswanya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan sistem perizinan sebagai sebuah gerbang nih untuk pemberian fasilitas pajak. Ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah,
Tetapi juga agar pemerintah itu bisa memantau apakah penggunaan fasilitas ini sesuai dengan yang ditujukan atau tidak, ya, sehingga masih ada di dalam koridor pemantauan dari pihak DJP. Dasar hukumnya kalau kita mau melihat yaitu PP nomor 49 tahun 2022 pasal 16. Kemudian sekarang kita mau bahas lebih dalam mengenai PPN. Tadi kita sudah tahu bahwa ada jasa pendidikan yang dikenakan ataupun tidak dikenakan, sehingga kita balik lagi ke dulunya. Jadi sebelum terjadinya Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, jasa pendidikan itu menjadi salah satu negatif list dari PPN. Seakan-akan PPN itu tidak melihat, ya, tidak melihat ataupun tutup mata dari jasa pendidikan ini. Tetapi ketika Undang-Undang nomor 7 telah dikeluarkan, maka semuanya berada di radar daripada DJP. Nah, statusnya sekarang sudah berubah menjadi JKP, yang tadinya non JKP yang ada di dalam negatif list sekarang menjadi JKP. JKP yang bersifat strategis. Nah, ketika dikatakan bersifat strategis artinya pembebasan PPN dapat dilakukan. Nah, teman-teman harus mengerti ini adalah statusnya dibebaskan. Oke, kita baca dulu ya. Pergeseran status ini dari tidak terutang PPN menjadi terutang PPN tetapi dibebaskan memiliki implikasi penting. Ketika jasa pendidikannya dibebaskan PPN, lembaga pendidikan yang menyediakannya tidak dapat mengkreditkan pajak masukan. Jadi contoh misalnya teman-teman beli buku dan sebagainya gitu ya, ada PPN-nya. Nah, PPN-nya itu tidak boleh lagi dikreditkan karena keluarannya itu dibebaskan. Karena apa yang teman-teman jual itu termasuk objek pajak yang dibebaskan. Sehingga PPN yang diterima, yaitu PPN pembelian kita, itu harus dibebankan di dalam laporan keuangannya. Nah, tetapi jangan hanya membebankan seperti itu saja, tetapi di dalam SPT masa PPN pun ada bagian di mana PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, teman-teman harus masukkan di situ, sehingga nanti nilainya menjadi sinkron antara yang dibebankan secara SPT masa PPN dibandingkan dengan laporan keuangan teman-teman yang ketika itu dikatakan PPN-nya dibebankan. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. PPN masukan ini seperti yang tadi aku udah katakan, ini kemudian menjadi beban biaya bagi lembaga pendidikan. Pilihan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah di satu sisi ingin menjaga agar biaya pendidikan tetap terjangkau bagi masyarakat. Intinya dengan membebaskan PPN keluaran. Namun di sisi lain secara implisit menempatkan beban pajak pada lembaga pendidikan itu sendiri melalui PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Tentu ya, karena ketika tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya dapat dikreditkan, artinya tidak ada restitusi, karena itu dibebankan, jadi masuk ke dalam laporan keuangan langsung. Hal ini dapat mempengaruhi struktur biaya operasional mereka dan secara tidak langsung berpotensi mempengaruhi penentuan biaya pendidikan. Ini adalah salah satu titik tekanan finansial yang halus namun signifikan bagi penyedia layanan pendidikan. Dasar hukumnya teman-teman bisa lihat di salah satunya yaitu Undang-Undang HPP. Begitu juga dengan Undang-Undang PPN nomor 8 tahun 1983. Ya, itu sejarahnya jadinya. Kapan jasa pendidikan ini dibebaskan dari PPN? Jasa pendidikan dapat dibebaskan dari PPN jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur di dalam peraturan. Syarat utamanya adalah lembaga pendidikan tersebut harus memiliki izin resmi sebagai penyelenggara pendidikan mau formal ataupun non formal dari instansi pemerintah ataupun dari pemerintah daerah yang berwenang. Secara lebih rinci, jasa pendidikan yang dibebaskan PPN ini meliputi yang pertama adalah jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah. Ini mencakup pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sampai pendidikan tinggi. Jenis-jenis pendidikan ini meliputi pendidikan umum, kejuruan, dan sebagainya. Tetapi teman-teman harus digarisbawahi bahwa semua ini harus diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang memiliki izin formal dari pemerintah. Kemudian yang berikutnya yaitu jasa penyelenggara pendidikan luar sekolah. Biasanya yang kita kenal dengan pendidikan non formal. Seperti pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini non formal, pendidikan kepemudaan, dan lain sebagainya. Banyak sekali contohnya. Kemudian sama halnya dengan pendidikan formal, kita juga harus garis bawahi bahwa harus diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang memiliki izin non formal dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang berwenang. Contohnya adalah bimbingan belajar.
Bimbingan belajar ini sebenarnya masuk dalam kategori pendidikan luar sekolah dan ketika teman-teman bimbelnya sudah mendapatkan izin, maka PPN-nya menjadi dibebaskan. Kemudian kita lanjut. Lalu jasa pendidikan yang tetap ada nggak jasa pendidikan yang tetap kena PPN? Ada jawabannya, oke. Jadi meskipun banyak jasa pendidikan yang dibebaskan PPN, ada beberapa kondisi nih di mana PPN tetap dikenakan. Ini adalah hal yang perlu diwaspadai agar tidak salah dalam menghitung kewajiban pajaknya. Jadi teman-teman tolong pastikan banget ketika teman-teman bertindak sebagai penyedia jasa pendidikan, maka hal-hal seperti ini jangan sampai nanti bisa merugikan, baik itu yayasan ataupun lembaga lainnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah ketika teman-teman tidak memiliki izin yang sesuai. Jasa penyelenggaraan pendidikan baik formal, non formal ya, yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang tidak mendapatkan izin dari instansi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang berwenang akan tetap dikenakan PPN. Contohnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika sebuah perusahaan konsultan memberikan pelatihan tanpa izin sebagai lembaga pendidikan, maka jasa tersebut tetap akan dikenakan PPN gitu. Kemudian ada juga beberapa yang tidak termasuk dalam rincian jasa yang dibebaskan. Salah satunya yaitu menjadi satu kesatuan dengan penyerahan barang atau jasa lain. Maksudnya gini, jasa pendidikan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan barang itu akan tetap dikenakan PPN. Klausul ini dirancang untuk mencegah praktik di mana entitas bisnis menggabungkan layanan atau barang yang sebenarnya dikenakan PPN dengan komponen pendidikan kecil untuk menghindari PPN atas keseluruhan paket. Misalnya sebuah paket studi wisata mewah yang mencakup akomodasi dan rekreasi mahal, bersama dengan sesi belajar singkat dan yang tidak akan sepenuhnya dibebaskan PPN. Aturan ini mendorong transparansi dan pemisahan yang jelas antara layanan pendidikan murni dan layanan komersial lainnya. Memastikan fasilitas PPN benar-benar diterapkan pada inti layanan pendidikan dan tidak disalahgunakan sebagai celah untuk aktivitas komersil lainnya. Lembaga pendidikan yang menawarkan layanan nilai tambah perlu berhati-hati dalam menyusun penawaran dan penetapan harga mereka agar sesuai dengan peraturan. Salah-salah kalian bisa didenda, kemudian kalian diharuskan membayar PPN. Kemudian khususnya untuk perlakuan PPN atas jasa pelatihan dan kursus. Kalau tadi kita sudah bahas untuk mengenai studinya, jadi kayak misalnya contoh konsultan memberikan jasa pendidikan di mana tidak ada izinnya sebagai lembaga pendidikan, maka itu bisa dikenakan PPN. Tetapi ketika kalian sebagai satu yayasan contohnya, terus kemudian kalian memberikan jasa pendidikan tetapi kalian sudah terdaftar, kemudian kalian sudah memiliki izin, maka kalian PPN-nya dibebaskan. Kemudian, nah di sinilah teman-teman yang paling penting, ketika teman-teman sudah tahu bahwa jasa pendidikan ini menjadi salah satu objek JKP, jasa kena pajak, maka secara otomatis teman-teman yang memang sudah memiliki omset di atas 4,8 miliar, maka teman-teman harus menjadi PKP nih. Tetapi nggak sampai situ aja gitu ya. Jadi ketika kalian sudah menjadi PKP, kalian juga berarti membuat dan menyetorkan dan melaporkan SPT masa PPN-nya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman dibebaskan, maka secara otomatis teman-teman tuh harus masukkan ke kode faktur pajaknya tuh kode 08. Jadi bukan berarti teman-teman ketika dibebaskan, oh teman-teman berpikir bahwa ya udah nggak usah bikin faktur pajaknya, nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang ketika teman-teman sudah dinyatakan sebagai objek jasa kena pajak, bahwa jasa pendidikan ini sebagai objek jasa kena pajak, berarti teman-teman punya kewajiban nih bikin faktur pajak itu sendiri. Setelah bikin faktur pajak, memang dibebaskan, yaitu nilainya seakan-akan nol. Tetapi teman-teman harus tetap lapor, teman-teman harus buat gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan ketika teman-teman dengan kode faktur pajak 08, maka PPN masukannya yaitu PPN belinya itu nggak bisa dikreditkan. Kreditkan apa sih maksudnya? Disandingkan dengan PPN keluarannya. PPN keluaran kan dari penjualan gitu ya. Jadi misalnya PPN keluarannya 100, kemudian PPN masukannya 80, maka bayar 20 saja. Tetapi karena PPN keluarannya dibebaskan, PPN masukannya ini nggak bisa nih. Misalnya 80, ya udah itu langsung dibebankan saja. Ya, terus kemudian tujuannya apa sih? Kok tetap buat faktur pajak? Intinya adalah DJP itu untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kriteria pembebasan dan memastikan laporan yang akurat dari volume transaksi yang dibebaskan. Intinya DJP nggak mau kecolongan lah, negara nggak mau kecolongan. Pura-pura aja masukin ke bagian jasa pendidikan, tetapi ternyata sebenarnya itu adalah berupa barang misalnya. Nah itu gitu ya. Artinya persyaratan admin ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Ini memastikan bahwa
Bahkan aktivitas yang bebas pajak pun tetap berada di radar pengawasan pajak dan mencegah penyalahgunaan fasilitas dan memungkinkan penyesuaian kebijakan berbasis data di masa mendatang. Jadi, kan kita udah pakai Cortex ya. Jadi, pemerintah itu sudah bisa mendapatkan big data gitu. Nah, data ini nanti akan diproses, mau ini akan berlanjut atau seperti apa gitu ya. Jadi pemerintah bisa melihat nih dampaknya apa sih ketika kita lakukan pembebasan atau kita tidak lakukan pembebasan. Apabila penyerahan jasa pendidikan dilakukan kepada konsumen akhir, misalnya siswa atau orang tua yang membayar langsung pendidikan atau kursus, pengusaha kena pajaknya dapat menerbitkan faktur pajak digunggung. Nah, faktur pajak digunggung itu apa? Yaitu faktur pajak yang tidak mencantumkan identitas pembeli secara rinci. Cukup mencantumkan total transaksinya saja. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yaitu konsumen akhir gitu ya. Jadi, faktur pajak digunggung jauh lebih sederhana daripada faktur pajak standar yang di mana-mana perusahaan membuat faktur pajak standar. Nah, kalian bisa membuat hal tersebut untuk memudahkan administrasi kalian tentunya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada PPN dibebaskan ataupun PPN tidak dipungut. Nah, kalau dibebaskan dengan menggunakan 08, maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Tetapi kalau 07 yaitu PPN tidak dipungut, maka PPN masukannya itu dapat dikreditkan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi lanjut PPh-nya. Sekarang tadi kita udah tahu bahwa PPN seperti itu, sekarang kita masuk ke bagian PPh. Singkat saja untuk PPh rata-rata kalau untuk PPh itu punya kesamaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, tetapi khusus untuk yayasan ada beberapa eee, nama-nama yang bisa dibilang itu berbeda dengan istilah-istilahnya itu berbeda dengan perusahaan lain. Oke, jadi sekarang yang pertama, PPh Badan bagi Lembaga Pendidikan, ya. Memang ketika kita tahu bahwa kita sebagai PKP, berarti secara otomatis kita sudah harus memiliki NPWP. Jadi ketika kita memiliki NPWP karena yayasan ataupun badan nirlaba ataupun bentuk badan lainnya, maka itu dikatakan badan. Nah, artinya teman-teman sudah harus melakukan pembukuan dengan baik juga yang bisa menghasilkan laporan keuangan tentunya dan kemudian dari laporan keuangan nanti diterjemahkan ke bagian SPT tahunan PPh badan. Nah, intinya adalah teman-teman harus melakukan pembukuan, oke? Dari NPWP teman punya karena berbentuk badan, teman-teman harus lakukan pembukuan ya, kemudian nanti akan lapor SPT tahunannya. Nah, kemudian teman-teman harus tahu juga ketika teman-teman berada di jasa pendidikan, maka ada nih objek dan bukan objek PPh. Teman-teman harus bisa memisahkan itu, gitu ya. Jadi kalau objek PPh-nya apa aja? Ya biasalah kayak uang biaya pendaftaran, uang seleksi penerimaan peserta pendidikan, uang pembangunan gedung dan sebagainya. Ya, tetapi kalau yang bukan objek itu apa? Misalnya contoh bantuan atau sumbangan, termasuk yang berasal dari pemerintah. Harta hibahan yang diterima oleh yayasan atau organisasi sejenis sebagai badan keagamaan, pendidikan, atau sosial, selama tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupun penguasaan antara pemberi dan penerima. Dividen juga sama, ya, tetapi dividen yang diinvestasikan. Kemudian sisa lebih. Nah, ini salah satu istilah-istilah yang ada di dalam jasa pendidikan khususnya untuk yayasan. Nah, ini ada sisa lebih. Salah satu fasilitas pajak yang sangat menarik bagi lembaga pendidikan adalah perlakuan terhadap sisa lebih atau surplus. Sisa lebih ini adalah kelebihan pendapatan setelah dikurangi. Jika yayasan memiliki sisa lebih ini bisa tidak dikenakan, bisa ya, bisa tidak dikenakan PPh. Tapi syaratnya yaitu melakukan reinvestasi dalam kurun waktu 4 tahun sejak sisa lebih itu diperoleh. Contoh fasilitas yang digunakan misalnya contohnya ya, misalnya untuk pembangunan fasilitas dan sarana prasarana meliputi gedung baru, lab, perpustakaan dan sebagainya gitu ya. Sampai asrama siswa ataupun kendaraan yang digunakan untuk transportasi siswa tersebut. Ketentuan jangka waktu 4 tahun ini menciptakan insentif yang kuat bagi lembaga pendidikan untuk secara aktif merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan. Intinya pemerintah menginginkan pendidikan di Indonesia bisa semakin maju dengan adanya dana sisa lebih ini yang harus diinvestasikan. Ya, ketika tidak diinvestasikan dalam 4 tahun gimana? Itu jadi objek PPh. Kemudian ada juga dana abadi pendidikan. Dana abadi juga salah satunya adalah dana permanen. Jadi kalau aku baca di sini adalah yang aku dapatkan informasi dana abadi ini salah satunya yaitu pokoknya tuh nggak boleh digunain tetapi hanya hasilnya saja yang digunakan. Jadi hal-hal ini terkait dengan investasi gitu ya. Nah, kemudian
Begitu juga dengan sisa lebih, jadi kalau 2019 ada sisa lebihnya, maka sampai kapan? Yaitu tahun 2023-nya untuk batas waktu 4 tahun berakhir. Maka dari tahun 2020, 21, 22, 23, sejak berakhir 2019, yayasan ataupun badan tersebut sudah harus melakukan reinvestasi, ya. Tentu reinvestasinya sudah ditentukan batasan-batasannya, gitu. Nah, terus kemudian berikutnya, sekarang kita bahas mengenai PPh-PPh yang terjadi dari sisi lembaga ataupun yayasan. Sebenarnya tidak ada perbedaan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya contoh, yayasan ataupun lembaga tersebut menggunakan jasa tenaga kerja, baik itu pegawai tetap maupun bukan pegawai tetap. Hal-hal ini terkait dengan apa? Terkait dengan PPh 21. Artinya teman-teman harus melakukan pemotongan PPh 21 ini. Begitu juga dengan PPh 23 ketika teman-teman menggunakan jasa dari badan ataupun persewaan dari badan ataupun orang pribadi, jasa sewa aktiva, maka teman-teman harus melakukan pemotongan, gitu ya. Lalu juga bagaimana ketika bangunan yang berdiri ternyata di lahan yang kita sewa. Artinya teman-teman juga terhutang PPh 4 ayat 2. Secara simpelnya tidak ada perbedaan untuk hal tersebut. Yang terjadi perbedaan sebenarnya yang paling utama adalah ketika teman-teman mempunyai dana lebih ya, sisa dana lebih ini yang harus direinvestasikan. Terus kemudian ada PPh-nya. Kalau misalnya contoh gini, teman-teman setelah dihitung ada keuntungan sebesar 500 juta. Kalau 500 jutanya dalam 4 tahun tidak diinvestasikan, maka barulah itu dikenakan di tahun keempat. Nah, teman-teman, itu dulu untuk pembahasan mengenai industri jasa pendidikan. Sekali lagi ini bukan komprehensif, tetapi hanya di kulitnya saja. Jadi teman-teman, semoga video ini bisa berguna buat kita semua. See you, bye-bye. Oke teman-teman, hanya itu saja video singkatnya. Semoga informasi ini bisa berguna buat kita semua. See you, bye-bye.